Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Muhammad Rizky Satiriatama, biasa dipanggil Rizky dengan NIM C2401211108 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di IPB University. Pada kesempatan kali ini gue akan ngejelasin tentang Labcom materi pertumbuhan mata kuliah biologi perikanan. Oke, bagi yang penasaran, ayo ikutin gua. Oke, ini di sini kita sudah sampai di lembar kerjanya dan di ini adalah data yang sudah urut, yang tadinya tuh datanya tuh masih acak-acakan. Jadi masih uh, tercampur antara jantan dan betina. Dan pada ini kita sudah dirapihkan menggunakan filter, terus kemudian dari Z ke A. Terus langkah selanjutnya kita mencari tabel ini, nilai yang ada di tabel ini, yaitu N, max, min, jumlah, wilayah, lebar, jarak, kemudian NST. Yang pertama kita dari N. Jadi supaya gampang dan tidak menghitung satu-satu, kita menggunakan rumus sama dengan kon, terus kita blok semua data. Terus kemudian kita enter dan akan muncul nilai 140. Setelah itu, setelah itu nilai max sendiri itu diambil dari panjang total, kemudian kita blok semua sama dengan max. Kita blok semua yang panjang total ini, kemudian di enter. Nah, hasil keluar 99. Dan kemudian kita ada min dengan kita dapatkan dengan cara kebalikannya, yaitu sama dengan min kita blok semua dari tabel yang panjang total dan kita enter. Setelah itu kita mencari nilai jumlah. Jumlah di sini didapatkan dengan cara rumus di buku, yaitu 1 ditambah 3,32 log N. Nah, N di sini adalah 140. Jadi 1 ditambah 32 dan log N, yaitu ini, maka didapatkan hasil 812,1251 yang dibulatkan, karena dibulatkan angka tertinggi jadi 9. Kemudian di sini ada wilayah, yaitu dikurang saja nilai max dengan min, dia dapat hasil 76. Terus ini ada lebar. Lebar di sini luas wilayah dibagi dengan 9 jadi ketemu 8,444 dan kemudian dibulatkan menjadi angka 8, dibulatkan seperti biasa, yang ketika lebih ke 5 itu ditambah satu dan kurang dari 5 itu kita ambil 8-nya saja. Terus ada jarak. Jarak ini 8 dikurang dengan NST. NST itu nilai satuan terkecil, yaitu 1. Kemudian di sini ada SKB, yaitu SKB adalah selang kelas bawah. Selang kelas bawah di sini ada 132, 133, kemudian ditambah selanjutnya terus ditambah 9, ditambah 9, ditambah 9 sampai dengan segini. Terus kemudian sampai dengan ini ada 9. Terus SKA, SK ini tinggal SKB, SK itu merupakan selang kelas atas, itu 1, 2, 3 ini ditambah dengan 8, jadi tinggal ditambah-tambah saja, sama, semuanya ditambah-tambahkan saja. Terus kemudian SK ini tinggal kita sampai 123 sampai 131, 130 sampai 140, 141 sampai 149, seterus sampai 150, 195 sampai 203.
Dan BKB ini tinggal dikurang saja 0,5. Ini tinggal dikurang 0,5. Terus kemudian BKA itu batas kelas atas. Tinggal ini ditambah 0,5, ditambah 0,5, ditambah 0,5. Kemudian BK itu yaitu batas kelas tinggal sama seperti ini. Tinggal disampaikan, tinggal di strip saja 122,5 sampai 131,5, 131,5 sampai 140,5, seterusnya sampai dengan 194,5 sampai 203,5. Dan untuk X ini didapatkan dari hasil SKB kemudian ditambah SKA dibagi dengan 2 dan seterusnya didapatkan hasil dari 123 ditambah 131 dibagi 2 127, yaitu kita mendapatkan nilai tengah. X ini adalah nilai tengah. Dan kemudian ada FI. FI itu tuh dapat diketahui dengan menggunakan rumus frekuensi dari di blok kemudian dari panjang total ini. Selanjutnya dari situ kita pindah. Tadi kan kita sudah menggunakan total data. Kita sekarang akan menggunakan data khusus untuk yang jantannya saja. Jadi eh, s- secara keseluruhan itu sama, hanya saja beda di FI-nya. Karena kita hanya menggunakan dari SK dan untuk yang jantannya saja. Nih, jadi tidak untuk semuanya. Kalau yang tadi kan sampai semuanya. Ini hanya menggunakan yang jantannya saja. Jadi eh didapatkan hasil yang agak sedikit berbeda ya. Jadi FI untuk yang jantan nanti yang pertama ada 0, 1, 8, 9, 20, 7, 5, 8, dan 5. Kemudian selanjutnya itu ada betina. Sama seperti yang jantannya tadi, untuk SKB, SKA, SK, BKB, kemudian BKA, BKXIF itu sama dengan yang total ikan total. Hmm, sama. Hanya saja yang membedakan itu dari FI-nya. FI yang di sini kita menggunakan dari SKA sini, tapi hanya untuk di data yang ikan betina saja. Jadi tidak menggunakan data ikan jantan maupun tidak menggunakan data dari keduanya. Setelah itu, dari yang total tersebut, kita buat grafik. Grafiknya itu adalah dari rentang, dari sini, grafik ini, kita buat grafik, yaitu perbedaan antara gabungan jantan dan betina. Itu ini, grafik ini. Kemudian kita interpretasikan berdasarkan grafik yaitu bahwa panjang ikan terbanyak itu ada di kelas 133 sampai 141 yang paling banyak. Oke, ini untuk yang di DFP atau jadi semua yang sudah kita kerjakan tadi itu adalah masuk ke distribusi frekuensi panjang atau disingkat DFP. Jadi yang pertama itu adalah dari data yang berantakan kita urutkan, kemudian kita cari tahu nilai N, max, min, jumlah wilayah, lebar, jarak, dan NXT itu nilai satuan terkecil itu satu. Terus kemudian kita mencari SKB, mencari selang kelas bawah, selang kelas atas, selang kelas,
batas kelas bawah, batas kelas atas, batas kelas, XI itu adalah nilai tengah, dan FI adalah frekuensi dari total keseluruhan, keseluruhan jantannya saja dan betinanya saja. Oke, eh, mungkin cukup sekian dari yang DFT. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya yaitu HPB atau kepanjangannya dari hubungan panjang dan bobot. Dari hubungan panjang dan bobot ini, nilai yang kita ketahui itu sama seperti yang tadi. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari HPB atau hubungan panjang bobot. Nah, dari sini kita itu sama menggunakan tabel yang tadi untuk tabel yang ini. Nih. Tapi bedanya kita mencari log L dan log W-nya. Untuk mencari log L dan log W itu digunakan rumus sama dengan log. Kalau untuk yang L itu kita menggunakan data yang ada di panjang total. Jadi kita semua, terus kemudian kita cari semuanya. Sejumlah 140 data yang kita cari lognya. Kemudian setelah itu kita cari dari log W-nya. Untuk log W-nya ini sendiri kita didapatkan dari nilai dari bobot ikan dengan satuan gram ini. Kita cari logaritmanya satu per satu sampai 140 data. Setelah ketemu, setelah lengkap, data dari nomor ikan, panjang total, bobot ikan gram, jenis kelamin, log L dan log W. Selanjutnya adalah kita mencari ini, ya ini nih, nilai ini, yaitu yang pertama ini adalah sigma X. Sigma X ini jumlah total dari log L-nya dengan cara ya kita tambahkan aja sama dengan sum. Kita blok semua log L sampai bawah, kemudian kita enter. Kita dapatkan hasil 305. Kemudian ada Y, kita didapatkan dengan cara sama seperti yang sigma X, sigmanya juga kita menggunakan data dari log W sama dengan sum, kita blok semua data yang log W, dan kemudian kita klik enter. Terus ini sigma X kuadrat itu dengan cara sum ASCII untuk log L, terus kita enter. Terus untuk sigma Y dengan cara kita sama dengan sum ASCII, blok semua data dari log W, tutup kurung, kemudian di enter. Terus untuk sigma XY yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum sum produk kita ini buat dulu yang L, terus kemudian kita tambahkan juga yang log W, tutup kurung, kita enter. X bar. X bar merupakan atau rata-rata kita dapatkan dengan cara rumus average dari log L. Terus enter. Terus setelah itu adalah Y bar. Kita dapat mengetahui dengan cara blok semua sama dengan average, blok semua data ini dari log W, terus kemudian enter. Terus N ini tadi adalah jumlah. Terus untuk B ini
dapat diketahui dengan cara rumus seperti berikut. Terus kemudian rumus untuk B sendiri itu adalah sigma XY dikurang dalam kurung 1/n dikali sigma X dikali sigma Y tutup kurung dan dibagi sigma X kuadrat min 1/n sigma X dikali sigma X kuadrat dan di enter. Terus kemudian ini ada A. A ini dapat diketahui dengan cara sigma Y. Sigma Y ya tahu Y bar dikurangin dengan D dikali dengan X bar dan kemudian akan ada hasil 3571 ini. Terus kemudian W. Rumus W itu adalah AL pangkat B. Jadi di sini adalah A, L, dan ini pangkat B. Selanjutnya adalah kita menggunakan tabel sidik ragam yang berisikan SK adalah sumber keragaman, DB itu derajat bebas, JK itu jumlah kuadrat, kuadrat, F hitung dan F tab, dan R kuadrat. Untuk derajat bebas itu kita R-nya ini 1, R itu regresi, sisa total. Sedangkan kalau untuk ini itu kita menggunakan rumus sebagai berikut. Dan untuk total kita menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk JK atau jumlah kuadrat seperti ini. Rumusnya adalah kita menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian dari sini kita tinggal dikurangin saja antara ini dengan ini. Terus kemudian untuk KT kuadrat tengah kita ini tinggal dibagi dengan ini. Atau JK dibagi dengan DB. Terus kemudian sama ini JK di sini dibagi dengan ini. Terus untuk F hitung sendiri ini kita dibagi KTR per KTS. Jadi enter. Terus untuk F tab sendiri itu berdasarkan tabel itu adalah 3,997. Dan untuk R kuadrat sendiri itu kita JKR dibagi dengan JKT. Selanjutnya adalah hipotesis dari H0 pajak tidak mempengaruhi bobot dan H1 pajak mempengaruhi bobot. Dengan interpretasi untuk W-nya ini adalah setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,34 gram. Dan untuk kesimpulan, berdasarkan SK 95% didapatkan, F-fit lebih besar daripada F-tab, maka diperoleh H1 yang artinya panjang ikan mempengaruhi bobot serta didapatkan juga R 0,8289 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Kemudian di sini selanjutnya adalah interval ya, interval R. Kalau bisa dari 0,0 kurang dari sama dengan R kurang da, le- kurang dari sama dengan 0,2 maka akan sangat rendah. Atau jika R-nya itu berada di range antara 0,1 sampai 0,4 maka tingkat hubungan itu masuknya rendah. Jika R-nya berada di tingkat 0,4 sampai 0,6 itu berarti sedang. Jika R-nya berada di 0,6 dan 0,8 berarti itu kuat. Jika R ada di 0,8 atau 0,1 itu berarti sangat kuat. Kemudian selanjutnya adalah kita uji T. Uji T ini menggunakan ini sebagai materi pertumbuhan yang kita belajari di kuliah kemarin. Jika B-nya itu sama dengan 3 maka akan isometrik.
Jika nilai B itu tidak sama dengan 3, maka akan nilai jenis pertumbuhan dari ikan tersebut tergolong alometrik. Kemudian kita mencari SB kuadrat, terus ada SB dan menggunakan T hitung dan T tabel. Dan dari kesimpulan tersebut didapatkan hasil berdasarkan SK 95% didapatkan T hitung kurang dari T tabel, maka hipotesis adalah H1 yang artinya pada pertumbuhan bersifat alometrik negatif, pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan bobot. Setelah itu kita membuat tabel dari ketiga ini, dari jantan, betina, dan total. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke faktor kondisi. Tadi kan kita sudah ke HPB atau hubungan panjang bobot. Kita selanjutnya akan langsung ke faktor kondisi. Oke, dari faktor kondisi sini sendiri, tidak kita menggunakan data yang sama seperti yang tadi, hanya saja yang log L dan log B itu tidak dipakai. Ini kita menggunakan faktor kondisi. Faktor kondisi ini didapatkan dengan cara rumus sebagai di blok, kemudian dari bobot ikan dibagi dengan ini kita string ya. Kita pakai dolar supaya rumus dolar supaya tidak angka tidak berubah. Terus menggunakan ini dikuadratkan string lagi dan enter. Dan untuk mencari faktor kondisi ini kita cari untuk ke semua. Dan ini sama SKB, SKB, SKA, SK dan FI. FI ini kan tadi kita ketemu sebesar 10 FI yang pertama nih. Nah, ini kita pindahin aja ke FK sini. Dan untuk ini kan 10, 22, 28, 32 ini kita warnakan yang berbeda. Kita tandai yang berbeda-beda sejumlah ini supaya kita lebih enak gitu untuk menggunakannya. Yang pertama di sini 10. Untuk yang ini kita oke kita blok contoh menggunakan warna kuning 10. Terus sini ada 22, di sini ada orange 22. Terus di sini ada 28, kita menggunakan warna krim sebanyak 28. Terus seterusnya sampai semua data sudah terwarnai atau sudah dibedakan antara rentang yang satu dengan rentang yang lainnya. Kemudian di sini ada FK, FK rentang. Karena yang rentang tadi sudah kita andai ya. Selanjutnya dari rentang tersebut kita cari rata-ratanya. Jadi jumlah ini kita total, kemudian kita bagi dengan jumlahnya berapa. Nanti ketemu dengan menggunakan rumus average dari ini data ini. Terus kemudian enter. Jadi ditemukan dari untuk rentang yang 10 ditemukan F rentang itu rata-rata F rentang itu 1,0737. Terus untuk 22 itu 1,070. Terus kemudian ada ini 0,9908, 0,9979, 1,0114, 1,0057, 0,9804. Terus ada 0,0 karena di sini rentangnya 0, dan yang terakhir ada 0,9863. Terus selanjutnya adalah standar deviasi dari ini. Itu kita menggunakan rumus sama dengan STDF, terus kita blok, terus kita enter aja. Jadi ketemu nih. Itu untuk standar deviasi dari rentang yang 10 ini
adalah 0,2920. Selanjutnya ini ada 0,1036, 0,1071, 0,0595, 0,58, 0,0965, 0,362, dan di sini 0 dan 0. Lalu kita mencari nilai B. Dan untuk nilai B sendiri dapat dicari menggunakan rumus sama dengan FKH di tanda seru H13, kemudian sama dengan frekuensi dari ininya 5 total. Terus kemudian kita enter. Terus kemudian yang A ini kita didapatkan dengan cara sama dengan FK tanda seru. Terus kemudian kita pencet. Setelah itu kita sama dengan frekuensi dari data ini. Terus kemudian kita enter dan sudah ketemu. Dan untuk anti-lock ini kita menggunakan dari anti-lock dari ini. Sama dengan anti-lock terus kemudian enter. Nah, ini untuk yang bagian di sini. Terus kemudian kita lanjut ke bagian ini. Sama seperti yang tadi, kita karena itu kan yang total sekarang yang jantan. Dari ini kita sama menggunakan tadi, kita cari dulu. Kita cari dulu karena FI-nya berbeda dengan yang total. Maka kita masukkan dulu ini 10, 22, 28, dan seterusnya. Terus kemudian di sini ada FK rataan dan STDF. Terus sama kita juga mencari nilai B dan nilai A-nya dan kita cari nilai anti-locknya. Kemudian kita buat grafiknya nih, plot area plotnya nih. Terus kemudian juga sama kita lakukan juga untuk yang betina. Jadi dalam Excel ini ada tiga hal yang kita kerjakan, yaitu yang pertama itu kita mencari DEP atau singkatannya itu distribusi frekuensi panjang yang sudah kita jelaskan di bagian awal tadi, yang berisikan ada nilai max, ada ending, jumlah, lebar, terus kemudian ini ada total, ikan total, ikan jantan, ikan betina, dan outputnya itu di sini kita ada grafiknya. Kemudian selanjutnya itu adalah HPB atau hubungan panjang bobot, yang mana dari data DFP tersebut kita cari log L dan log W-nya, kita cari semua, kemudian kita cari ini sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, X rata-rata, Y rata-rata, jumlah, nilai B, nilai A, dan nilai anti-log dari nilai A, terus ada nilai W, dan ada ini kita juga mencari sidik ragam yang berisikan ada di sini ada SK, ada SK, ada DB, ada JK, ada KT, ada FI, ada FF, dan R kuadrat. Sini ada DBR, DBS, DBT. Di sini ada JKR, JKS, JKT. Di sini adalah KTR, KTS. Dari sini ada FI dan R kuadrat. Kemudian kita cari kesimpulannya. Dan kita juga sini mencari T ya. Ada mencari nilai T, T hitung dan T tabel. Setelah itu kita buat grafik.
Dan untuk dinilai faktor kondisi ini, kita menggunakan tadi, kita mencari faktor kondisinya dengan cara di bobot dibagi dalam kurung string, terus kemudian dibagi dengan ini, dan akhirnya di enter. Dan kita juga cari nilai AB dan antilognya kepada ikan total, jantan, dan betina. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.